Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Langit sore di desa Bukit Ranum tampak merah kusam ketika truk-truk pengangkut tandan sawit terakhir keluar dari perkebunan milik Haji Darno. Deru mesinnya memecah kesunyian hutan yang mengelilingi desa kecil itu. Bau tanah basah bercampur getah. Sawit memenuhi udara seperti aroma busuk yang tertahan lama di dalam karung lembab dulu. Darno hanyalah pengepul buah sawit biasa. Rumahnya reot, pakaiannya lusuh. Bahkan untuk membeli beras saja, ia sering berutang ke warung. Namun keadaan berubah sangat cepat sejak ia membuka lahan di ujung bukit yang selama puluhan tahun dianggap terlarang oleh warga. Tempat itu dikenal dengan nama hutan Lembayung. Kawasan tersebut tidak pernah benar-benar sepi. Saat malam turun, suara langkah sering terdengar dari balik pepohonan meski tak ada siapapun di sana. Kadang muncul cahaya kecil bergerak di antara batang-botang sawit muda seperti KUNANG Kunong yang tersesat, padahal ukurannya jauh lebih besar. Warga memilih menghindar, namun Darno berbeda. Baginya, larangan hanyalah batu kecil di tengah jalan. Semakin dilarang, semakin besar rasa penasarannya. Ia datang membawa alat berat, pekerjaan, serta keberanian yang nyaris menyerupai keserakahan. Anehnya, sejak lahan itu dibuka, hasil sawitnya melimpah luar biasa. Ketika kebun lain diserang hama, pohon milik Darno tetap subur. Saat kemarau panjang membuat tanah retak seperti kulit tua, buah sawit di lahannya justru tumbuh lebat bergelantungan. Uang mengalir deras ke rumah besarnya yang kini berdiri megah di tengah desa. Tetapi bersama kekayaan itu, sesuatu yang ganjil mulai mengikuti. Setiap panen besar selesai, satu pekerja selalu ditemukan meninggal secara misterius. Bukan sekali, bukan dua kali, sudah 7 orang dalam 5 tahun terakhir. Kematian mereka selalu aneh, tidak ada luka jelas, tidak ada tanda perkelahian. Tubuh korban biasanya ditemukan di area kebun paling ujung dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal datang. Malam itu, para pekerja berkumpul di pos istirahat sambil menikmati kopi pahit. Lampu bohlam redup bergoyang pelan tertiup angin. Di luar, deretan pohon sawit berdiri seperti barisan raksasa hitam yang diam, mengawasi. Panen kali ini terlalu banyak, gumam Ujang lirih. Harusnya senang, jawab Darto sambil tertawa kecil. Ujang menelan ludah sebelum melanjutkan bicara. Setiap panen besar pasti ada yang mati. Suasana langsung hening. Kalimat itu seperti batu jatuh ke sumur dalam. Tak seorang pun berani menyangkal, karena semua tahu itu benar. Seorang pekerja tua bernama Sarkim mengisap rokoknya dalam-dalam lalu berkata pelan, "Kalian pernah sadar tidak? Yang meninggal selalu orang yang terakhir pulang dari kebun." Ucapan itu membuat bulu kuduk meremang. Angin malam mendadak bertiup lebih dingin. Dari arah luar terdengar suara gesekan pelepas sawit yang saling bergesekan seperti bisikan panjang. Darto mencoba mencairkan suasana. Paling cuma kebetulan. Namun sebelum ada yang menjawab, suara langkah terdengar dari luar pos. Tok 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 pelan, berat. Semua kepala langsung menoleh ke arah pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan pos, tetapi tak ada siapapun terlihat di luar. Hanya gelap pekat dan bayangan pohon yang bergerak perlahan. Tertiup angin. Sarkim berdiri gemetar itu. Bukan suara manusia, bisiknya. Tiba-tiba terdengar bunyi dentuman keras dari arah gudang penyimpanan buah sawit. Brak! Para pekerja spontan berlari keluar membawa senter. Cahaya lampu menari di antara batang pohon. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Sesampainya di gudang, mereka menemukan pintu terbuka lebar. Karung-karung sawit berserakan. Di sudut ruangan, seorang pekerja bernama Jalil terduduk lemas sambil menatap kosong ke arah dinding. "Kenapa kau?" tanya Darto panik. Jalil tidak langsung menjawab.
Tubuhnya gemetar seperti orang demam. Ada orang di belakang tumpukan sawit tadi, katanya terbata-bata. Siapa? Jalil menggeleng pelan. Bukan orang. Malam semakin larut. Kabut turun perlahan menyelimuti kebun. Dari kejauhan, terdengar suara seperti seseorang menangis tertahan di tengah hutan. Sementara itu, di rumah megahnya, Haji Darno hanya duduk diam di teras sambil memandangi kebun sawit yang gelap gulita. Tatapannya kosong, namun sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyum tipis. Seolah ia sudah tahu, malam itu tumbal berikutnya akan datang sendiri. Pagi di perkebunan Bukit Ranum selalu dimulai dengan suara burung liar dan derak rantai truk pengangkut sawit. Kabut tipis menggantung rendah di sela batang-batang pohon, menyerupai asap dapur yang lupa menghilang. Dari kayohan, kebun milik Haji Darno tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk tempat yang menyimpan begitu banyak cerita. Menyeramkan. Namun ketenangan itu pecah ketika Jalil ditemukan pingsan di dekat gudang penyimpanan. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat seperti kertas terkena hujan. Para pekerja buru-buru mengangkatnya ke pos istirahat. Sarkim memercikan air ke muka lelaki itu, sedangkan Ujang berdiri mondar-mondir dengan napas gelisah. Beberapa menit kemudian, Jalil akhirnya sadar. Matanya terbuka perlahan, tetapi tatapannya kosong, seolah pikirannya masih tertinggal di tempat lain. "Apa yang kau lihat semalam?" tanya Sarkim hati-hati. Jalil terdiam cukup lama. Bibirnya bergerak gemetar sebelum suara lirih keluar dari tenggorokannya. "Ada orang berdiri di belakang tumpukan buah sawit." "Siapa?" desak Ujang. "Tidak tahu." Mukanya gelap. Ucapan itu membuat suasana kembali sunyi. Bahkan suara serangga di luar terdengar lebih jelas dibanding napas mereka sendiri. Jalil menelan ludah. Dia tinggi sekali. Kepalanya hampir menyentuh atap gudang. Toto tertawa kecil untuk menutupi rasa takutnya. "Mungkin kau cuma kelelek." Namun Jalil langsung menggeleng keras. "Tidak, aku dengar dia memanggil namaku." Kalimat itu membuat bulu kuduk berdiri di luar pos. Angin bergerak pelan melewati pelepah sawit. Gesekannya terdengar seperti bisikan banyak mulut yang berbicara bersamaan dari kejauhan. Sejak kejadian semalam, para pekerja mulai merasa tidak nyaman berada di kebun. Beberapa memilih pulang sebelum matahari tenggelam. Sebagian lain membawa jimat atau membaca doa setiap memasuki area ujung perkebunan. Tempat paling dihindari adalah blok D9. Wilayah itu berada dekat hutan lama yang dulu pertama kali dibuka Haji Darno. Pohon sawit di sana tumbuh lebih besar dibanding area lain. Buahnya lebat dan tanahnya selalu lembab meski musim panas datang panjang. Aneh sekali, seolah tanah di sana tidak pernah kehabisan makanan. Menjelang siang, Haji Darno datang memeriksa hasil panen. Kemeja putihnya rapi, sepatu kulitnya mengilap. Sangat berbeda dengan para pekerja yang tubuhnya dipenuhi lumpur. "Besok semua tandan terakhir harus selesai diangkut," katanya tegas. "Tak." Ada yang menjawab. Darno memperhatikan wajah mereka satu per satu. "Kalian kenapa?" Ujang memberanikan diri bicara. "Pak Haji, semalam Jalil melihat sesuatu di gudang." Darno diam sesaat. Bukannya terkejut, lelaki tua itu malah tersenyum tipis. Di hutan seperti ini, bayangan memang sering menipu mata. Jawaban itu terasa dingin seperti air sumur tengah malam. Setelah Darno pergi, Sarkim mendekat pada Jalil. "Kau sadar tidak?" Pak Haji sama sekali tidak kaget. Ucapan itu membuat dada Jalil terasa sempit. Sore harinya, pekerjaan kembali dimulai. Matahari perlahan turun, meninggalkan warna jingga kusam di langit. Para pekerja mengangkut tandan sawit terakhir menggunakan gerobak kecil menuju gudang. Saat itulah Jalil mendengar suara aneh. Lagi, tok, 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 bunyi. Langkah berat dari arah blok D-9. Ia menoleh pelan. Di antara deretan pohon sawit, terlihat sesosok hitam berdiri diam, terlalu tinggi, terlalu kurus. Tubuhnya memanjang seperti batang pohon terbakar. Jalil membeku. Makhluk itu tidak bergerak, tetapi suasana sekitar berubah dingin. Udara terasa berat seperti ada tangan tak terlihat menekan dada. "Jalil!" teriak Ujang dari kejauhan. Sosok itu langsung menghilang begitu saja. Seakan larut bersama bayangan senja, malam turun lebih cepat dari biasanya. Hujan rintik mulai membasahi atap seng gudang. Para pekerja memutuskan beristirahat lebih awal karena suasana kebun terasa semakin aneh. Tetapi saat semua mulai tertidur, Sarkim mendengar suara mesin truk menyala sendiri.
Ia bangun perlahan, lalu mengintip. Dari jendela pos, salah satu truk memang hidup. Lampunya menyala mengarah ke jalan tanah menuju blok di dash 9.pad Hall. Tidak ada sopir di sana. Sarkim memanggil Ujang dan Darto. Mereka bertiga berjalan, mendekat sambil membawa senter. Semakin dekat, suara mesin semakin keras, seperti geraman hewan besar. Tiba-tiba, klakson truk berbunyi panjang. Nyiing, ketiganya terkejut. Lampu depan truk berkedip liar. Lalu mereka melihat sesuatu di kursi sopir. Sesosok manusia duduk diam memegang kemudi. Tubuhnya penuh lumpur hitam, wajahnya pucat, matanya kosong. Itu Rusman, bisik Darto gemetar. Rusman adalah pekerja yang meninggal 2 tahun lalu saat panen raya. Belum sempat mereka bergerak. Sosok di dalam truk perlahan menoleh. Senyumnya melebar tidak wajar. Lalu mesin tiba-tiba mati, gelap langsung menelan seluruh kebun. Dan dari arah blok D9, terdengar suara seseorang memanggil lirih. Saculet. Suara lirih dari arah blok D-9 masih terngiang di kepala para pekerja hingga pagi datang. Tidak ada satupun yang tidur nyenyak malam itu. Pos istirahat terasa sesak oleh rasa takut. Seperti ruangan sempit yang dipenuhi asap pekat tanpa jalan keluar. Hujan berhenti menjelang subuh, menyisakan tanah berlumpur dan genangan kecil di sepanjang jalur perkebunan. Kabut turun rendah, menutupi sebagian pohon sawit. Dari kayohan, deretan batang hitam itu tampak seperti pasukan tanpa wajah yang berdiri diam menunggu sesuatu. Sarkim duduk sambil menatap cangkir, kopinya yang mulai dingin. Aku tidak mau masuk blok D9 lagi, gumamnya. Pelan, tak ada yang menertawakan ucapan itu. Karena semua merasakan hal yang sama. Darto, yang biasanya paling berani, kini hanya diam sambil melinting rokok dengan tangan gemetar. Bahkan Jalil tampak lebih pucat dibanding kemarin. Matanya sembab akibat terus terjaga semalaman. Namun pekerjaan tetap harus berjalan. Menjelang pagi, Haji Darno datang bersama mandor kepercayaan bernama Rahmat. Lelaki itu terkenal keras dan jarang bicara. Wajahnya penuh bekas luka kecil, seperti seseorang yang terlalu lama hidup dekat bahaya. Ada apa ini? Kenapa belum mulai kerja? Bentak Romet, tak seorang pun menjawab. Akhirnya Ujang memberanikan diri. Kami lihat Rusman semalam. Romet tertawa pendek. Orang mati tidak mungkin kembali. Tapi kami semua melihatnya, balas Sarkim. Cepat. Rahmat melangkah mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Sarkim. Kalau takut, pulang saja. Banyak orang lain mau kerja di sini. Ucapan itu seperti cambuk dingin. Tidak ada pilihan bagi mereka selain bertahan. Upah di kebun Darno terlalu besar untuk ditinggalkan. Sawit memang memberi uang, tetapi perlahan juga mengikat mereka seperti akar pohon tua yang masuk ke dalam tanah. Semakin dalam, pekerjaan dimulai kembali. Matahari naik pelan di balik awan kelabu. Para pekerja masuk ke blok D9 dengan langkah berat. Suara parang membelah pelepah terdengar bersahutan. Bercampur bunyi buah. Sawit jatuh ke tanah. Tetapi suasana terasa berbeda. Burung-burung tidak terdengar. Serangga pun nyaris hilang. Hutan di sekitar kebun terlalu sunyi. Seperti mulut besar yang menahan napas saat memotong tandan di dekat ujung blok. Jalil menemukan sesuatu aneh di tanah. Sebuah gelang kayu tua. Permukaannya penuh ukiran aneh. Menyerupai simbol kuno. Ini milik siapa? Tanyanya. Tak ada yang mengenali benda itu. Namun Sarkim mendadak pucat ketika melihatnya. Itu gelang Rusman. Jalil langsung melepaskan benda tersebut seperti tersengat api. Tidak mungkin. Dia selalu pakai gelang itu waktu masih hidup. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Pelepas sawit bergoyang kasar, menghasilkan suara berisik menyerupai tawa pelan dari kejauhan. Rahmat datang menghampiri. Apalagi sekarang, Jalil menunjukkan gelang tadi. Wajah Rahmat berubah tegang sesaat sebelum kembali datar. Buang saja, jawaban itu terasa aneh. Tidak ada rasa heran, tidak ada pertanyaan. Seolah ia memang sudah tahu benda itu akan muncul. Menjelang sore, langit mulai gelap meski matahari belum tenggelam. Awan hitam berkumpul di atas perkebunan seperti kain besar yang menutup cahaya. Kemudian kejadian itu muncul lagi. Darto yang sedang mengangkut tandan mendadak berhenti berjalan. Ia mendengar suara seseorang bernapas tepat di belakangnya, berat, pelan, basah. Saat menoleh, tidak ada siapapun. Namun tanah di belakangnya penuh jejak kaki lumpur. Ukuran jejak itu sangat besar,
lebih panjang dibanding kaki manusia biasa. Darto mundur perlahan sambil menahan napas. Dadanya berdegup keras seperti genderang perang. Lalu dari sela pohon sawit muncul sosok hitam tinggi yang pernah dilihat Jalil. Tubuhnya kurus, memanjang, kepalanya miring tidak wajar, kulitnya gelap seperti batang kayu hangus. Makhluk itu berdiri diam tanpa suara, tetapi matanya putih seluruhnya. Darto ingin berteriak, namun tenggorokannya terasa terkunci. Makhluk itu mengangkat tangan perlahan, lalu menunjuk ke arah gudang tua di ujung blok. Setelah itu sosok tersebut berjalan masuk ke balik deretan pohon dan lenyap begitu saja. Darto jatuh terduduk dengan napas tersengal. Para pekerja lain segera menghampiri. Ada apa? Dengan wajah ketakutan, Darto menunjuk ke arah gudang. Di sana ada sesuatu. Mereka akhirnya memutuskan memeriksa gudang tua yang sudah lama tidak dipakai. Bangunannya dipenuhi lumut dan bau lembab. Pintu kayunya nyaris roboh dimakan usia. Saat Rahmat membuka pintu, debu beterbangan memenuhi udara. Di dalam ruangan gelap itu terdapat tumpukan karung lama dan alat panen berkarat. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada lantai. Tanah di tengah gudang. Ada bekas lingkaran besar berwarna hitam, seperti bekas sesuatu pernah dibakar di sana. Dan tepat di tengah lingkaran itu, terdapat 7 foto pekerja yang sudah meninggal, termasuk Rusman. Semuanya tertata rapi, mengelilingi mangkuk tanah liat, berisi air keruh. Jalil mundur dengan wajah pucat. Siapa yang melakukan ini? Tak ada jawaban. Hanya suara tetesan air dari atap bocor yang terdengar pelan seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang lebih buruk. Lalu Sarkim sadar akan satu hal. Di tempat kosong terakhir dalam lingkaran itu, masih tersisa satu ruang untuk foto berikutnya. Gudang tua di ujung blok The Minus 9 mendadak terasa lebih dingin dibanding udara malam di tengah hujan. Tidak ada angin masuk, tetapi bulu kuduk seluruh pekerja berdiri bersamaan. Lingkaran hitam di lantai tampak seperti bekas luka lama yang belum benar-benar kering. Rahmat segera menendang mangkuk tanah liat itu hingga pecah. "Jangan ada yang bicara soal ini keluar," katanya tegas. Nada suaranya berat, seperti orang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Namun sebelum para pekerja keluar dari gudang, Jalil melihat satu benda lain di sudut ruangan. Sebuah buku kecil lusuh tertutup debu tebal. Ia mengambilnya perlahan. Sampulnya terbuat dari kulit tua, berwarna kecoklatan. Saat dibuka, aroma anyir bercampur tanah langsung menyeruak seperti bau karung basah yang tersimpan bertahun-tahun. "Apaan itu?" tanya Ujang. Jalil membalik beberapa halaman dengan tangan gemetar. Tulisan di dalamnya berantakan, tetapi masih bisa dibaca. "Panen besar harus dibayar." Kalimat pertama membuat napas mereka tercekat. Di bawah tulisan itu, terdapat daftar tanggal panen selama beberapa tahun terakhir. Dan di samping setiap tanggal, tertulis satu nama pekerja. Semuanya adalah orang-orang yang sudah meninggal. Ruangan mendadak hening. Suara tetesan air dari atap bocor terdengar makin jelas, seperti bunyi jam yang menghitung mundur menuju sesuatu mengerikan. Sarkim menelan ludah. Ini bukan kebetulan. Rahmat langsung merebut buku itu. "Sudah cukup!" Keluar semua. Tetapi Jalil sempat melihat halaman terakhir sebelum buku ditutup paksa. Di sana tertulis satu nama baru. Darto. Tubuh Darto langsung lemas. Wajahnya pucat seperti abu. "Aku mau pulang," katanya lirih. Tak ada yang menyalahkannya. Matahari mulai tenggelam ketika mereka kembali ke pos istirahat. Langit berubah merah gelap, seperti bara yang hampir padam. Dari kejauhan, deretan pohon sawit tampak bergoyang perlahan diterpa angin sore, menyerupai tenggen-tenggen tinggi yang saling memanggil. Malam datang membawa hujan deras. Air jatuh menghantam atap seng dengan suara keras, seperti ribuan langkah kecil berlari di atas kepala. Para pekerja berkumpul sambil diam. Tidak ada lagi candaan atau tawa seperti biasanya. Ketakutan kini duduk bersama mereka. Darto terus memandangi pintu pos. "Aku yakin ada yang mengikutiku," bisiknya. Sarkim mencoba menenangkan. Mungkin itu cuma tulisan untuk menakut-nakuti. Namun bahkan dirinya sendiri tidak percaya penuh pada ucapan itu. Tiba-tiba listrik padam. Gelap langsung menelan seluruh ruangan. Ujang buru-buru menyalakan lampu minyak. Cahaya kecil itu hanya menerangi sebagian wajah mereka, membuat bayangan di dinding terlihat panjang seperti sosok lain yang ikut duduk bersama. Lalu terdengar suara ketukan dari luar.
tok, tok, pelan, teratur, semua langsung diam. Suara itu berasal dari dinding belakang pos. Bukan pintu, bukan jendela. Seolah ada sesuatu mengetuk dari luar sambil berdiri tepat di balik papan kayu. Ketukan itu semakin keras. Tok, tok, lampu minyak mulai bergoyang. Darto mundur hingga tubuhnya menempel ke dinding lain. Ada yang datang, gumamnya. Panik. Rahmat berdiri sambil membawa parang. Diam semua. Ketukan mendadak berhenti. Suasana sunyi total. Bahkan suara hujan seperti menghilang sesaat. Kemudian terdengar bunyi gesekan panjang dari atap street. Seperti sesuatu sedang merayap perlahan di atas pos. Para pekerja mendongak bersamaan. Kayu atap mulai berderit pelan menahan beban. Seritip. Benda itu bergerak dari ujung ke ujung. Perlahan, berat. Mata Jalil membesar ketika melihat debu jatuh dari sela papan plafon. Astaga, bisiknya. Tiba-tiba, brak, salah satu papan atap retak. Sebuah tangan hitam panjang muncul dari celah sempit. Jarinya kurus. Kukunya sangat panjang. Kulitnya tampak seperti kayu gosong terkena api. Ujang berteriak keras. Rahmat langsung mengayunkan parang ke arah tangan itu. Namun sebelum terkena, sosok di atas atap bergerak cepat, lalu menghilang ke kegelapan malam. Suara langkah berat terdengar menjauh menuju kebun. Darto langsung menangis ketakutan. Itu mau ambil aku. Aku yakin itu mau ambil aku. Rahmat mencoba tetap tenang, tetapi wajahnya mulai dipenuhi keringat dingin. Untuk pertama kalinya, lelaki keras itu terlihat takut. Tak lama kemudian, hujan berhenti. Kabut perlahan turun menutupi jalan perkebunan. Dan dari arah blok D9, terdengar suara nyanyian lirih seorang perempuan. Suaranya lembut, pelan, namun terdengar sangat menyedihkan. Jalil merasakan dadanya sesak mendengar lagu itu. Ada perasaan aneh, seperti sedang ditarik menuju luar pos, bukan hanya dirinya. Darto pun berdiri perlahan dengan tatapan kosong. Mau kemana? Teriak Sarkim sambil menarik lengannya. Tetapi Darto terus berjalan menuju pintu, seperti orang kesurupan. Mulutnya komat kamit, mengikuti nyanyian dari kejauhan. Rahmat bersama Ujang menahan tubuh lelaki itu sekuat tenaga. Tiba-tiba, suara nyanyian berhenti. Darto langsung tersadar, lalu jatuh lemas ke lantai. Napasnya memburu, matanya dipenuhi air mata. Ada perempuan di luar, katanya terbata-bata. Dia bilang, waktuku sudah dekat. Malam semakin larut, tidak ada lagi yang berani tidur. Sementara jauh di tengah blok D9, di antara kabut dan deretan pohon sawit yang bergoyang perlahan, sesosok perempuan berambut panjang berdiri diam sambil membawa lampu minyak tua. Dan di belakangnya, sosok hitam tinggi itu kembali muncul, mengawasi pos pekerja tanpa bergerak sedikit pun. Pagi datang tanpa membawa rasa lega. Langit di atas perkebunan Bukit Ranum tampak kelabu seperti kain tua yang dijemur terlalu lama. Kabut masih menggantung rendah di sela pohon sawit, membuat jalur tanah terlihat samar, seperti jalan menuju tempat yang tidak seharusnya didatangi manusia. Di dalam pos, suasana terasa berat. Tak seorang pun benar-benar tidur semalaman. Mata mereka merah, tubuh lelah, tetapi rasa takut jauh lebih kuat dibanding kantuk. Darto duduk di pojok ruangan sambil memeluk lutut. Wajahnya kusut, bibirnya pucat, seolah sebagian jiwanya tertinggal di luar bersama suara nyanyian perempuan tadi malam. Rahmat berdiri di dekat pintu sambil merokok. Asal kalian tahu, katanya pelan. Mulai hari ini, tidak ada yang keluar sendirian. Ucapan itu terdengar seperti peringatan, bukan saran. Para pekerja mengangguk tanpa semangat. Ketika matahari mulai naik, mereka kembali menuju area panen. Namun langkah semua orang terasa lebih lambat dibanding biasanya. Kebun yang dulu hanya tampak sunyi, kini terasa seperti tempat hidup yang sedang memperhatikan setiap gerakan mereka. Pohon-pohon sawit berdiri rapat seperti dinding besar yang menelan cahaya. Tak lama setelah pekerjaan dimulai, Jalil menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada suara burung. Padahal biasanya kawasan itu ramai oleh kicauan dan gerakan hewan kecil. Kini seluruh perkebunan terasa mati. Hanya suara parang dan buah jatuh yang terdengar di tengah kesunyian panjang. Gumam Sarkim belum sempat ada jawaban. Terdengar teriakan dari arah blok utara. Itu Darto. Semua langsung berlari. Mereka menemukan gerobak pengangkut sawit terbalik di pinggir jalur tanah. Buah sawit berserakan memenuhi jalan seperti kepilai kepola hitam mengilap. Namun Darto tidak ada.
Barusan dia di sini!" teriak Ujang panik. Rahmat memeriksa sekitar sambil menggenggam parang erat. Di tanah berlumpur terlihat bekas jejak kaki menuju area hutan kecil di belakang blok. Anehnya, jejak itu tidak hanya satu. Ada jejak lain yang jauh lebih besar. Bentuknya panjang dan dalam, seolah pemiliknya memiliki tubuh sangat berat. Jantung Jalil berdegup keras. Mereka mengikuti jejak tersebut, melewati deretan pohon sawit yang semakin rapat. Cahaya matahari sulit masuk ke area itu. Udara terasa lembab dan dingin seperti ruangan bawah tanah yang lama tertutup. Beberapa meter kemudian, Sarkim mendadak berhenti. Tangannya gemetar saat menunjuk ke depan. Di sana, Darto berdiri membelakangi mereka, tubuhnya dayam, tidak bergerak sedikit pun. "Darto!" panggil Ujang. Tak ada jawaban. Rahmat melangkah mendekat perlahan. "Oi!" Saat bahunya disentuh, tubuh Darto langsung roboh ke tanah. Semua terkejut. Wajah lelaki itu pucat membiru. Matanya terbuka lebar menghadap langit. Mulutnya sedikit terbuka seperti seseorang yang meninggal saat mencoba berteriak. Namun, bukan itu yang membuat mereka ketakutan. Di dada Darto terdapat bekas telapak tangan. Hitam, ukuran bekas itu terlalu besar untuk manusia biasa. Jalil mundur dengan napas. "Memburu, itu tanda yang sama," bisiknya. Sarkim menoleh cepat. "Tanda apa?" Rusman juga punya bekas seperti itu waktu ditemukan dulu. Suasana langsung berubah kacau. Ujang mulai membaca doa dengan suara gemetar. Salah satu pekerja bahkan muntah di dekat pohon sawit karena tidak kuat melihat kondisi mayat Darto. Rahmat mencoba tetap tenang, bawa jenazahnya ke pos. Namun saat mereka hendak mengangkat tubuh Darto, terdengar suara perempuan tertawa pelan dari balik pepohonan. "Hihihihihi." Semua membeku. Suara itu samar, tetapi jelas terdengar. Jalil menoleh ke segala arah dengan wajah pucat di antara batang sawit. Ia melihat perempuan berambut panjang, berdiri sambil membawa lampu minyak. Wajahnya tertutup rambut, kusut, gaunnya putih lusuh dipenuhi noda. Tanah, perempuan itu perlahan mengangkat tangan, lalu menunjuk ke arah mereka, kemudian hilang di balik kabut. "Lihat itu!" teriak Jalil. Tetapi saat yang lain menoleh, sosok tersebut sudah lenyap. Rahmat langsung memerintahkan semua kembali. Sepanjang perjalanan menuju pos, suasana terasa semakin mencekam. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga busuk bercampur tanah basah. Langit mendadak gelap meski hari masih siang, seolah perkebunan itu ikut berduka atas kematian baru. Sesampainya di pos, Haji Darno datang bersama beberapa warga desa. Wajahnya tampak tenang saat melihat mayat Darto. Terlalu tenang. "Sudah nasib," ucapnya singkat. Kalimat itu membuat amarah Jalil memuncak. "Nasib apanya? Pencekek, setiap panen selalu ada yang mati." Suasana langsung hening. Rahmat mencoba menenangkan, tetapi Jalil terus bicara. "Ada sesuatu di kebun ini, dan Pak Haji tahu soal itu." Tatapan Darno berubah dingin. Perlahan ia mendekat hingga berdiri tepat di depan Jalil. "Kau kerja di sini untuk cari uang," katanya pelan. "Bukan mencari rahasia." Ucapan itu terdengar seperti ancaman halus. Malam kembali turun di Bukit Ranum. Hujan kecil mulai turun, membasahi atap seng. Sementara jenazah Darto masih terbujur di ruang belakang pos. Jalil duduk sendirian sambil memikirkan satu hal yang terus mengganggu kepalanya. Di buku tua gudang kemarin, nama Darto memang sudah tertulis. Artinya, kematian berikutnya mungkin juga sudah ditentukan sejak awal. Kematian Darto membuat perkebunan Bukit Ranum berubah seperti rumah duka yang kehilangan cahaya. Tidak ada lagi suara candaan para pekerja saat pagi datang. Jalur tanah yang biasanya ramai kini terasa lengang, seperti jalan menuju kuburan lama. Hujan turun sejak dini hari, rintiknya kecil, tetapi terus-menerus menyerupai bisikan yang tidak mau berhenti. Tanah di sekitar blok D9 berubah lembek dan hitam. Air mengalir pelan di sela akar sawit, seperti ular kecil mencari tempat bersembunyi di pos istirahat. Jenazah Darto sudah dibawa keluarganya pulang sebelum matahari terbit. Namun bekas ketakutan masih tertinggal jelas. Di wajah para pekerja, Jalil duduk termenung sambil memandangi buku lusuh yang diam-diam ia curi dari gudang tua semalam. Ia belum berani membuka lagi halaman terakhirnya. Ada rasa takut seperti seseorang yang berdiri di tepi sumur gelap dan tahu sesuatu mengerikan sedang menunggu di dasar sana. Sarkim menghampiri. "Pelan, kau yakin mau terus cari tahu?" Jalil mengangkat wajah. "Kalau kita diam,
Akan ada korban lagi. Kalimat itu membuat Sarkim terdiam. Tak lama kemudian, suara mobil Haji Darno terdengar memasuki halaman kebun. Lelaki tua itu turun bersama Rahmat. Wajah keduanya terlihat tegang. Semua kumpul. Perintah Rahmat. Para pekerja berdiri membentuk lingkaran kecil di depan pos. Hujan tipis membasahi pakaian mereka. Tetapi tak seorang pun bergerak. Darno mulai bicara. Panen selesai 2 hari lagi. Setelah itu kalian boleh libur. Tak ada respons. Tatapan para pekerja justru dipenuhi curiga. Seorang buruh muda bernama Imran akhirnya angkat suara. Pak Haji, sebenarnya apa yang terjadi di kebun ini? Darno tersenyum tipis. Sawit butuh pengorbanan besar supaya tetap menghasilkan. Cut, itu terdengar aneh. Bukan penjelasan, seperti pengakuan yang dibungkus kalimat. Halus, Rahmat langsung memotong pembicaraan dan menyuruh semua kembali bekerja. Namun, siang itu Jalil memutuskan menyelidiki sendiri. Ia membawa buku tua. Tadi menuju rumah kosong dekat gudang lama. Tempat itu sudah lama tidak dipakai sejak kebakaran kecil beberapa tahun lalu. Di dalam rumah, udara terasa pengap dan lembab. Cahaya hanya masuk dari sela papan yang retak. Jalil duduk di lantai, lalu membuka halaman demi halaman buku tersebut. Tulisan di dalamnya semakin membuat dadanya sesak. Setiap tahun terdapat daftar nama pekerja, tanggal panen, dan simbol aneh berbentuk lingkaran hitam. Namun pada halaman paling belakang, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Sebuah catatan panjang. Tanah ini meminta 1 nyawa untuk setiap panen besar. Jika permintaan dihentikan, seluruh kebun akan mati. Jalil membaca lebih cepat. Perjanjian dilakukan di bawah pohon. Pertama, tangannya mulai gemetar. Di bawah tulisan itu terdapat gambar denah kasar perkebunan. Dan tepat di tengah blok D-9 terdapat tanda silang merah besar. Tiba-tiba, pintu rumah kosong berderit pelan. Krit, Jalil langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun, udara mendadak berubah dingin seperti es menyentuh kulit. Lalu terdengar suara langkah dari belakang. Rumah pelan, berat. Tok 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 tok. Jalil buru-buru menutup buku lalu mengintip dari jendela. Retak. Di luar hujan mulai deras. Kabut turun semakin tebal. Dan di antara batang sawit yang bergoyang pelan, sosok perempuan berambut panjang itu kembali muncul. Kali ini wajahnya terlihat sedikit jelas. Kulitnya pucat kusam. Matanya cekung gelap. Namun yang paling mengerikan adalah lehernya. Ada bekas jeratan hitam melingkar. Di sana, perempuan itu berdiri, diam sambil menatap langsung ke arah Jalil lalu perlahan mengangkat tangan menuju blok D9. Seolah menyuruhnya datang. Jalil mundur dengan napas memburu. Saat ia berkedip sesaat, sosok itu sudah menghilang. Tetapi suara tangis lirih mulai terdengar di sekitar rumah kosong. Suara itu dekat sekali, seakan berasal dari dalam dinding. Jalil berlari keluar sambil membawa buku tua. Hujan langsung membasahi tubuhnya. Ia terus berlari menuju blok D9 tanpa sadar. Seperti ada sesuatu yang menarik langkahnya. Semakin masuk ke dalam kebun, suasana makin sunyi. Bahkan suara hujan terdengar jauh. Pohon-pohon sawit menjulang tinggi seperti tiang raksasa yang mengurung jalan. Lalu Jalil melihatnya, sebuah pohon sawit tua berdiri sendirian di tengah area kosong. Batangnya jauh lebih besar dibanding pohon lain. Akar-akarnya muncul ke permukaan tanah seperti tangan kurus yang mencengkeram bumi. Dan di bawah pohon itu terdapat banyak kain putih kecil tergantung pada pelepah kering. Jalil mendekat. Perlahan, saat salah satu kain tersentuh angin, ia langsung membeku. Kain itu ternyata bukan kain biasa, melainkan potongan baju milik para pekerja yang sudah meninggal. Rusman, Darto, dan korban lainnya. Dadanya terasa sesak. Tiba-tiba, tanah di sekitar pohon bergerak pelan. Seperti ada sesuatu di bawahnya. Jalil mundur ketakutan. Lalu terdengar suara berat dari belakang. Kau seharusnya tidak datang ke sini. Jalil cepat. Rahmat berdiri beberapa meter di belakang sambil membawa parang panjang. Wajahnya gelap. Tatapannya dingin seperti malam tanpa bulan. Pak Rahmat, bistik. Jalil. Rahmat melangkah mendekat perlahan. Hutan ini sudah memilih, katanya pelan. Dan setelah Darto, giliran berikutnya belum ditentukan. Jalil menelan ludah. Apa maksudnya? Sudut bibir Rahmat perlahan terangkat membentuk senyum tipis.
sampai seseorang membuka rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Hujan belum berhenti ketika Rahmat berdiri di depan Jalil di bawah pohon sawit tua itu. Air menetes dari ujung parang panjang yang digenggamnya. Kabut tipis bergerak perlahan di antara batang-batang sawit, membuat suasana terlihat samar seperti mimpi buruk yang belum selesai. Jalil mundur satu langkah. Dadanya berdegup keras seperti genderang dipukul bertalu-talu. "Apa sebenarnya tempat ini?" tanyanya pelan. Rahmat tidak langsung menjawab. Lelaki itu menatap pohon besar di hadapan mereka dengan wajah kosong, seolah sedang mengenang sesuatu yang lama terkubur. "Dulu sebelum jadi kebun sawit," katanya akhirnya, "di sini ada hutan adat." Angin bertiup pelan. Potongan kain di pelepah pohon bergerak seperti tangan kecil melambai dalam gelap. Rahmat melanjutkan, "Cerita orang tua desa percaya tempat ini dijaga sesuatu yang tidak suka diganggu. Tapi Haji Darno tetap membuka lahan." Jalil menelan ludah. Lalu Rahmat tersenyum hambar. Awalnya semua berjalan lancar. Sawit tumbuh cepat. Buahnya lebih bagus dibanding kebun lain. Uang datang seperti air sungai saat banjir. Ia menunduk sesaat sebelum kembali bicara. Tapi setelah panen pertama, satu pekerja hilang. Suara hujan terdengar semakin deras. Jalil mulai memahami arah pembicaraan itu. "Mereka membuat perjanjian?" tanyanya lirih. Rahmat tidak menyangkal. "Haji Darno percaya tanah ini meminta bayaran." Kalimat tersebut terasa dingin, seperti tangan basah menyentuh tengkuk. Jalil menatap pohon tua di depan mereka. "Jadi semua kematian itu sengaja?" "Tidak selalu." Rahmat memandang lurus ke arah Jalil. "Kadang hutan memilih sendiri." Ucapan itu membuat udara sekitar terasa semakin berat. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari balik semak. Krek. Rahmat langsung menoleh tajam. Jalil ikut memandang ke arah gelap di belakang pohon. Lalu sosok perempuan berambut panjang itu muncul perlahan dari balik kabut gaunnya. Basah terkena hujan. Lampu minyak di tangannya menyala redup. Meski air turun deras, namun kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Perempuan itu masih muda. Matanya sayu, kulitnya pucat seperti abu, dan di lehernya terlihat jelas bekas jeratan hitam. Jalil membeku. "Siapa dia?" bisiknya. Rahmat tidak menjawab. Perempuan itu terus menatap Jalil tanpa berkedip. Tatapannya penuh kesedihan, bukan kemarahan seperti sebelumnya. Kemudian bibirnya bergerak. Pelan, tolong. Suara itu sangat lirih, hampir tenggelam oleh hujan, namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduk Jalil berdiri. Perempuan tersebut mengangkat tangan, lalu menunjuk tanah di bawah pohon tua. Lalu tubuhnya perlahan memudar bersama kabut, hilang. Begitu saja, Jalil langsung mendekati akar pohon. Dia mau kasih tahu. Rahmat mencoba menahan. "Jangan," tetapi Jalil sudah berjongkok dan mulai menggali tanah lembek dengan tangan kosong. Lumpur masuk ke selak kuku. Aroma tanah basah menyeruak kuat. Beberapa detik kemudian, jarinya menyentuh benda keras. Sebuah gelang kaki, perak, tua, kotor, dan masih melingkar pada tulang manusia. Jalil tersentak mundur. Napasnya tercekat romet menetap. Mata pelan seolah rahasia lama akhirnya terbuka. "Itu," suara Jalil bergetar. "Jasad perempuan tadi." Rahmat mengangguk perlahan. Hari pertama pembukaan lahan, ada warga desa yang mencoba menghentikan penebangan hutan. Apa yang terjadi? Rahmat diam sesaat sebelum menjawab lirih. "Dia mati." Hujan semakin deras. Air mengalir melewati tulang-tulang kecil yang mulai terlihat dari dalam tanah. Jalil merasa perutnya mual. "Kalian membunuhnya?" Rahmat memalingkan wajah. Kejadiannya tidak sesederhana itu. Namun sebelum penjelasan lanjut keluar, suara langkah berat terdengar dari belakang. Mereka tok, tok, tok. Tanah bergetar pelan setiap suara itu muncul. Rahmat langsung menegang wajahnya. Mendadak pucat. "Jangan bergerak," bisiknya cepat. Jalil perlahan menoleh. Di antara deretan pohon sawit, sosok hitam tinggi itu kembali muncul. Tubuhnya lebih jelas dibanding sebelumnya. Kulitnya gelap seperti kayu terbakar. Lengannya panjang hampir menyentuh tanah. Matanya putih kosong tanpa bola mata. Makhluk itu berdiri diam menatap lubang galian di bawah pohon. Udara langsung berubah dingin, menusuk. Jalil kesulitan bernapas. Perasaan takut menyebar dalam dadanya, seperti air dingin merembes ke kain. Kering,
Makhluk itu kemudian melangkah perlahan, mendekat, tok, tok, tok. Setiap langkahnya membuat tanah berlumpur bergetar. Kecil, Rahmat mundur sambil menggenggam parang erat. Dia datang karena kuburan itu dibuka, katanya gemetar. Siapa dia sebenarnya? Rahmat menelan ludah. Penjaga hutan, Macklin, tersebut berhenti hanya beberapa meter dari mereka. Lalu kepalanya miring perlahan ke arah Jalil. Senyumnya terbuka lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Jalil ingin lari, tetapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Kemudian, suara perempuan tadi terdengar lagi. Kembalikan. Angin mendadak bertiup kencang. Lampu minyak muncul kembali di dekat pohon, menyala sendiri di tengah hujan. Dan tanpa diduga, makhluk hitam itu langsung berhenti bergerak, seolah takut pada sesuatu. Rahmat memanfaatkan kesempatan itu. Cepat tutup lagi tanahnya, teriaknya. Jalil buru-buru memasukkan kembali tulang dan gelang kaki ke dalam lubang. Tangannya gemetar hebat. Begitu tanah tertutup penuh, sosok hitam tadi perlahan mundur ke arah kabut. Tubuhnya memudar sedikit demi sedikit sebelum akhirnya lenyap di antara pohon sawit. Suasana langsung sunyi, tersisa bunyi hujan dan napas mereka yang tidak beraturan. Rahmat terduduk lemas di lumpur. Untuk pertama kalinya, Jalil melihat ketakutan nyata di wajah lelaki itu. Kalau kuburan itu terbuka lagi, katanya lirih, semua orang di kebun ini akan mati. Sejak kejadian di bawah pohon tua, suasana perkebunan Bukit Ranum berubah semakin mencekam. Hujan turun hampir setiap malam, membuat jalan tanah berubah licin seperti lumpur rawa. Kabut datang lebih cepat, menelan deretan pohon sawit, hingga kebun tampak seperti lautan hitam tanpa ujung. Jalil tidak bisa melupakan wajah perempuan yang muncul di tengah hujan itu. Tatapannya bukan seperti hantu yang ingin mencelakai. Lebih mirip seseorang yang meminta pertolongan setelah lama dikubur dalam diam. Malam itu, ia duduk sendirian di pos sambil memandangi buku tua peninggalan gudang. Lampu minyak di meja bergoyang kecil, diterpa angin dari celah papan. Cahaya redup membuat tulisan di halaman kusam terlihat seperti bergerak pelan. Sarkim menghampiri sambil membawa kopi panas. Kau belum tidur? Jalil menggeleng. Aku merasa semua ini belum selesai. Sarkim duduk di sampingnya. Wajah lelaki tua itu tampak lelah, seperti batang pohon yang terlalu lama diterpa badai. Kebun ini memang tidak pernah benar-benar tenang, katanya lirih. Jalil membuka halaman terakhir buku tersebut sekali lagi. Kali ini ia membaca lebih teliti. Di bagian bawah catatan lama, terdapat kalimat kecil yang sebelumnya hampir tidak terlihat. Jika penjaga marah, tanah akan mengambil lebih banyak. Dada Jalil terasa dingin. Lebih banyak? Maksudnya apa? Belum sempat Sarkim menjawab. Suara mesin mobil terdengar dari luar pos. Mereka langsung keluar. Haji Darno baru tiba bersama beberapa orang asing berpakaian rapi. Salah satunya membawa map besar berisi dokumen. Rahmat ikut turun dari mobil dengan wajah tegang. "Eida?" tanya Sarkim pelan. Rahmat menjawab singkat. "Besok panen terakhir dipercepat." Jalil langsung merasa ada yang tidak beres. Kenapa mendadak? Darno menatap perkebunan dengan mata berbinar aneh. Harga sawit sedang tinggi. Semua buah harus diangkut sebelum akhir minggu. Keserakahan lelaki tua itu terasa jelas, seperti bau asap pekat di ruang tertutup. Padahal, dua pekerja sudah meninggal dalam waktu dekat. Namun panen tetap menjadi hal paling penting baginya. Malam semakin larut. Angin bertiup pelan membawa aroma bunga busuk dari arah blok. Di 9, para pekerja mulai tidur lebih awal karena besok seluruh hasil panen akan dikumpulkan sampai tengah malam. Tetapi Jalil justru mendengar suara aneh dari luar pos. Suara perempuan menangis, pelan, patah-patah. Ia mengikuti suara itu sampai ke belakang gudang penyimpanan. Kabut malam turun tebal, membuat cahaya bulan samar seperti lampu hampir padam. Di dekat gudang tua, perempuan berambut panjang itu kembali muncul. Kali ini wajahnya terlihat lebih jelas. Ia tampak sedih. Air matanya bercampur hujan yang menetes dari rambut kusutnya. "Apa yang kau mau?" tanya Jalil gemetar. Perempuan itu mengangkat tangan perlahan, lalu menunjuk rumah besar milik Haji Darno di kejauhan. Setelah itu, tubuhnya menghilang perlahan, seperti asap diterpa angin. Jalil membeku. "Ramadan, ada apa di sana?" Rasa penasaran akhirnya mengalahkan takut. Tengah malam, saat semua orang mulai terlelap, Jalil dayam-dayam berjalan menuju rumah megah di tengah perkebunan itu. Bangunan tersebut tampak mencolok dibanding rumah warga desa. Dinding putih tinggi, lampu terang,
serta halaman luas membuatnya terlihat seperti istana kecil di tengah lautan sawit. Namun malam itu suasananya terasa aneh, terlalu sunyi. Jalil menyelinap ke belakang rumah, lalu menemukan pintu kecil sedikit terbuka. Dari dalam, terdengar suara seseorang berbicara pelan. Ia mendekat, hati-hati. Ternyata suara itu milik Haji Darno. Lelaki tua tersebut sedang duduk sendirian di depan ruangan bawah tanah sambil membakar dupa. Asal panen tetap berhasil, gumamnya lirih. Ambil siapapun yang kau mau. Jantung Jalil seperti berhenti sesaat. Di depan Darno terdapat mangkuk tanah liat berisi air hitam dan potongan kain milik para pekerja. Asap dupa memenuhi ruangan seperti kabut tipis yang menyesakkan dada. Tiba-tiba Darno mengambil foto para pekerja satu persatu. Lalu ia berhenti pada satu foto terakhir. Foto Jalil. Tubuh Jalil langsung dingin. Tangannya gemetar hebat. Belum sempat ia mundur, lantai kayu di bawah kakinya berbunyi keras. Krek! Darno langsung menoleh cepat. Siapa di sana? Jalil panik lalu berlari keluar rumah. Suara langkah Rahmat terdengar mengejarnya dari belakang. Hentikan dia! Jalil terus berlari menembus hujan menuju kebun. Napasnya memburu. Lumpur membuat langkahnya berat seperti kaki ditarik dari bawah tanah. Ia masuk ke blok D9 tanpa sadar. Kabut malam langsung menelan tubuhnya. Lalu suara langkah berat terdengar lagi di depan. Tok, tok, tok. Sosok hitam tinggi itu muncul dari balik pohon sawit. Matanya putih menyala dalam gelap. Namun kali ini makhluk tersebut tidak menyerang. Ia hanya berdiri sambil menatap Jalil. Kemudian perlahan mengangkat tangan menuju arah rumah Haji Darno, seolah ingin menunjukkan sesuatu. Dan untuk pertama kalinya, Jalil mulai sadar. Makhluk itu mungkin bukan pembunuh sebenarnya. Kabut malam menyelimuti blok D-9 seperti kain putih raksasa yang menutup luka lama. Jalil berdiri gemetar di antara deretan pohon sawit sambil menatap sosok hitam tinggi di depannya. Hujan turun perlahan membasahi tanah, menghasilkan aroma lumpur dan akar busuk yang menusuk hidung. Makhluk itu tidak bergerak. Matanya yang putih kosong justru tertuju ke arah rumah besar Haji Darno di kejauhan. Saat itulah Jalil mulai memahami sesuatu. Selama ini semua orang mengira sosok tinggi itu pembunuh para pekerja. Padahal mungkin makhluk tersebut hanya penjaga yang marah karena tanah hutan terus dipakai untuk perjanjian kotor. Suara langkah cepat mendadak terdengar dari belakang. Rahmat muncul sambil membawa parang. Nyerah saja. Pendek. Jalil mundur perlahan. Pak Haji yang melakukan semua ini kan? Rahmat terdiam sesaat. Tatapan lelaki itu tampak lelah, seperti seseorang yang terlalu lama menyimpan dosa dalam diam. Aku cuma menjalankan perintah, jawabnya pelan. Kalimat itu terdengar pahit. Hujan semakin deras. Angin malam meniup pelepah sawit hingga berbunyi kasar seperti ribuan bisikan dari hutan. Jalil menggenggam buku tua erat. Berapa banyak orang yang sudah dikorbankan? Rahmat menunduk. Lebih banyak dari yang kau tahu. Ucapan itu membuat dada Jalil terasa sesak. Sebelum percakapan berlanjut, suara perempuan menangis kembali terdengar di tengah kebun. Sosok perempuan berambut panjang muncul di dekat pohon tua tempat kuburan rahasia berada. Lampu minyak di tangannya menyala kecil diterpa hujan. Ia menatap Rahmat dengan wajah penuh kecewa. Rahmat langsung membeku. Bibirnya bergetar. Maafkan aku, bisiknya lirih. Jalil terkejut. Kau kenal dia? Air mata bercampur hujan mengalir di wajah Rahmat. It's a sorry. Ternyata perempuan tersebut adalah warga desa yang dulu mencoba menghentikan pembukaan hutan. Saat keributan terjadi, Sari tewas secara tidak sengaja karena didorong hingga lehernya terlilit akar pohon besar. Demi menutupi kejadian, Haji Darno mengubur jasadnya diam-diam di bawah pohon tua. Namun setelah kematian itu, panen sawit justru menjadi sangat berhasil. Darno percaya hutan sudah menerima tumbal pertama. Sejak saat itu, setiap panen besar selalu dilakukan ritual rahasia agar hasil kebun tetap melimpah. Rahmat menutup wajahnya. Aku ikut menyembunyikan semuanya. Tangis Sari terdengar semakin jelas. Kabut di sekitar pohon mulai bergerak pelan seperti hidup. Lalu tanah di bawah mereka bergetar kecil. Tok, tok, tok. Sosok hitam tinggi kembali mendekat. Namun kali ini Jalil melihat sesuatu yang berbeda. Tubuh makhluk itu dipenuhi bekas lumpur dan akar pohon. Bentuknya menyerupai manusia yang menyatu dengan hutan. Ia bukan iblis. Ia seperti penjaga lama yang bangkit karena tempatnya terus dikotori keserakahan. Tiba-tiba, lampu dari arah rumah besar menyala terang. Haji Darno
datang bersama beberapa pekerja suruhannya. Wajah lelaki tua itu penuh amarah. "Bunuh dia kalau perlu," teriaknya sambil menunjuk Jalil. Rahmat terdiam. Tangannya yang memegang parang justru gemetar hebat. "Sip," bentak Darno lagi. Namun Rahmat perlahan menjatuhkan parangnya ke tanah. "Aku sudah capek, Pak," katanya lirih. Wajah Darno berubah gelap. "Kau mau melawan aku?" Belum sempat Rahmat menjawab, angin mendadak bertiup sangat kencang. Pohon sawit bergoyang liar seperti hutan sedang marah. Kabut hitam muncul dari sekitar akar pohon tua. Sosok penjaga hutan berdiri tepat di belakang Darno. Para pekerja suruhan langsung lari ketakutan. Darno membeku. Untuk pertama kalinya wajah sombongnya dipenuhi rasa takut. "Jangan," bisiknya mundur perlahan. Tetapi tanah berlumpur membuat tubuhnya terpeleset. Ia jatuh tepat di dekat akar besar pohon tua. Akar-akar itu tiba-tiba bergerak pelan seperti ular hidup lalu melilit kaki Darno. Lelaki tua itu berteriak histeris, "Tolong aku!" Rahmat hendak menolong, namun sosok Sari berdiri di depannya sambil menggeleng pelan. Tangisan perempuan itu berubah menjadi suara lirih penuh kesedihan. Sudah cukup. Akar pohon semakin kuat melilit tubuh Darno hingga lelaki itu terseret perlahan ke dalam tanah lembek di bawah pohon tua. Jeritanya menggema di seluruh kebun, lalu mendadak sunyi. Hanya hujan yang tersisa. Kabut perlahan mulai menghilang. Angin malam berubah tenang. Suasana perkebunan terasa berbeda, seperti tempat yang akhirnya terbebas dari beban panjang. Sosok hitam tinggi menatap Jalil beberapa detik. Kemudian tubuhnya perlahan hancur menjadi serpihan tanah dan daun kering sebelum hilang bersama hujan. Sementara Sari tersenyum tipis untuk pertama kalinya. Wajahnya tak lagi menyeramkan, hanya terlihat seperti perempuan biasa yang akhirnya mendapat keadilan. Lampu minyak di tangannya padam perlahan, dan sesaat sebelum menghilang, suaranya terdengar lembut di tengah malam. Hutan hanya menjaga apa yang pernah dirusak manusia. Keesokan paginya, warga menemukan perkebunan Bukit Ranum rusak parah. Banyak pohon sawit roboh seperti diterjang badai besar semalam. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi yang berani melanjutkan usaha milik Haji Darno. Blok D9 dibiarkan kosong, dan ketika malam turun di bekas perkebunan tersebut, warga sekitar kadang masih melihat cahaya lampu minyak bergerak pelan di antara kabut. Seolah seseorang masih menjaga hutan yang pernah dipaksa diam terlalu lama.